誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan breakdown mengenai detail-detail penting apa saja yang mungkin kita lewatkan pada chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 235. Walaupun bagi sebagian orang mungkin chapter 235 kemarin sangat membosankan, karena tidak ada satupun adegan baku hantam yang terjadi, dan seluruh ceritanya hanya berisikan sebuah kisah drama singkat antara Takemichi dengan semua teman-temannya serta Tachibana Hina. Namun nyatanya, tidak sedikit juga yang sangat mengapresiasi mengenai semua hal atau semua kejadian yang ada pada chapter terbaru itu. Di chapter inilah akhirnya kita melihat sebuah premis tentang proses pendewasaan diri dari seorang Hanagaki Takemichi. Jika kalian ingat, dari chapter 1 sampai dengan chapter 235, Takemichi sama sekali tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus bela diri untuk membuatnya menjadi kuat. Takemichi juga tidak pernah punya guru ataupun mentor yang selalu mengajari jurus-jurus atau teknik-teknik baru dalam bertarung. Karena memang bukan itulah inti dari cerita manga Tokyo Revengers. Cara Takemichi untuk menjadi kuat bukanlah seperti Goku, Naruto, Deku, atau protagonis lain dari manga shonen sejenis. Dalam manga Tokyo Revengers bukan kekuatan fisik dari karakter utamanya yang ditempa, melainkan kekuatan mental untuk terus bisa bangkit dan terus bertarung tanpa pernah menyerah sedikit pun. Lagi pula tanpa berlatih pun, Takemichi sendiri memang sudah memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa kuatnya. Kami sangat yakin sekali, jika tanpa perlu berlatih Takemichi pasti tetap bisa bertarung setelah memori atau ingatannya terbuka mengenai jati dirinya yang sebenarnya. Atau sederhananya, setelah Takemichi sadar jika di timeline original dia adalah seorang berandalan yang cukup kuat. Ya, walaupun tidak sehebat Mikey, paling tidak di timeline original Takemichi bisa berkelahi seperti para berandalan pada umumnya. Nah, pada video kali ini, kami sudah merangkum beberapa hal mengenai detail-detail penting yang mungkin sempat kita lewatkan. Yang pertama adalah trivia-trivia yang muncul pada chapter 235. Kemudian yang kedua mengenai hubungan paralel yang terjadi pada chapter 235 dengan chapter-chapter sebelumnya. So, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian yang tertarik dan ingin tahu mengenai semua breakdown penting yang ada pada chapter terbaru ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari breakdown yang pertama, yaitu mengenai trivia apa saja yang ada pada chapter 235. Pertama adalah tulisan di baju iblis kembar Toman, yaitu Nahoya dan Souta Kawata. Dalam kedua panel ini terlihat dengan sangat jelas, jika Nahoya Kawata atau Smiley menggunakan pakaian dengan tulisan Oko Teruyo, atau jika kita translate ke bahasa Indonesia berarti, aku sedang marah. Sedangkan Souta Kawata atau Angry terlihat menggunakan pakaian dengan tulisan Oko Tenayo, yang mempunyai arti aku sedang tidak marah. Sebuah detail kecil yang cukup menarik sekali. Dari panel ini, Ken Wakui mencoba menjelaskan dan menyampaikan kepada kita semua sebagai pembaca, bahwa walaupun Angry selalu memasang muka menyeramkan seperti iblis, namun sebenarnya Angry sedang tidak marah. Begitupun sebaliknya. Walaupun Smiley selalu terlihat tersenyum dan juga memasang wajah yang ramah, namun sebenarnya dalam hati Smiley sedang marah atau sedang emosi. Intinya, tidak selamanya orang yang terlihat menyeramkan itu berhati jahat. Begitupun sebaliknya. Tidak selamanya orang yang terlihat selalu senang itu benar-benar bahagia di dalam hatinya. Nah, selanjutnya trivia yang kedua, yaitu mengenai tingkah konyol dari Makoto. Ini merupakan sebuah hubungan paralel dengan apa yang sudah pernah terjadi pada chapter 17. Di mana pada chapter itu, Makoto yang baru datang langsung mengecek kolong tempat tidur Takemichi. Makoto sudah tahu jika Takemichi mempunyai kebiasaan untuk menyimpan atau menyembunyikan majalah dewasa di kolong tempat tidurnya. Kini pada chapter 235 justru Makoto lah yang bertindak sebaliknya. Dengan terang-terangan Makoto berkata kepada Takemichi jika dia sudah menyelipkan majalah porno atau majalah dewasa di bawah kasur Takemichi. Dengan harapan hal itu bisa membuat Takemichi sedikit terhibur dan bisa lupa dengan semua kejadian buruk yang menimpanya saat ini. Uniknya lagi, pada chapter 235 ini, Makoto berkata seperti itu cukup kencang,
hingga Hina yang ada di ruangan itu pun bisa mendengarnya. Kemudian trivia ketiga dalam chapter 235 ini adalah ekspresi yang ditunjukkan oleh Paehan kepada Takemichi. Pada momen ini terlihat sebuah ekspresi yang sangat jarang sekali terlihat. Selama ini yang kita tahu, Paehan adalah orang yang paling begajulan, serta orang yang paling emosian di antara para karakter lain yang ada di geng Tokyo Manji. Hampir setiap kali Paehan muncul, dia selalu saja membuat sebuah kerusuhan dan juga masalah. Tapi pada chapter 235, justru malah Paehanlah orang yang paling peduli kepada Takemichi. Dengan penuh kelembutan dan juga ketulusan, Paehan pun memegang tangan Takemichi sambil memberikan dukungan moralnya kepada Takemichi. Wah, ini adalah sebuah momen yang paling membuat Oji-san merinding. Selanjutnya kita masuk ke trivia yang keempat. Jika kalian perhatikan baik-baik, pada chapter 235 kemarin, Takemichi terlihat memiliki bekas luka permanen di wajahnya, atau tepatnya di bagian bibirnya. Luka ini sama persis dengan luka permanen yang ada di bibir Hakai, Pachin, dan juga Lord Baginda Shion Madarame. Tentu saja kehadiran luka permanen ini akan semakin memberikan kesan garang atau kesan menyeramkan dari Hanagaki Takemichi. Kami pun menjadi semakin tidak sabar untuk melihat ekspresi dari Takemichi versi berandalan saat dirinya sedang bertarung serius melawan Sano Manjiro pada akhir cerita nanti. Setelah membahas keempat trivia di atas, kini waktunya kita masuk ke pembahasan dari breakdown yang kedua, yaitu hubungan paralel yang terjadi pada chapter 235 dengan chapter 17. Di mana pada kedua chapter ini, terlihat satu persatu sahabat dekat Takemichi yang mulai datang menjenguknya. Pada chapter 17, ketika Takemichi dirawat di rumah sakit, Akun, Makoto, Yamagishi, serta Takuya datang menjenguk Takemichi. Kemudian disusul dengan kedatangan Draken dan juga Sano Manjiro. Sedangkan pada chapter 235, geng Mizuha X Squad juga nampak datang menjenguk Takemichi, disusul dengan para member Toman lainnya, yaitu Pachin, Paehan, Hakai, Smiley, dan Angry. Menariknya, ternyata selama Takemichi pingsan, atau selama 3 hari pertama Takemichi dirawat di rumah sakit, semua member Toman sudah silih berganti datang menjenguknya, karena sangat khawatir dengan kondisi dari Hanagaki Takemichi. Nah, berdasarkan semua informasi tersebut, kini muncullah sebuah pertanyaan, yaitu kemana perginya Senju, Akashi Takeomi, Wakasa, dan juga Arashi Keizo. Pada chapter ini, Hina sama sekali tidak menyinggung nama mereka semua. Apakah selama Takemichi dirawat, para mantan member Brahman tersebut ada yang datang menjenguknya? Untuk saat ini tidak ada satupun informasi yang bisa menjelaskan mengenai kemunculan dari geng Brahman, khususnya Kawaragi Senju. Tapi kami sangat yakin sekali, jika hubungan paralel ini masih berlanjut, maka kemungkinan besar pada chapter-chapter selanjutnya, giliran Senju dan kawan-kawanlah yang akan datang untuk menjenguk Takemichi dan memberikan support atau dukungan moralnya kepada Takemichi. Oji-san sendiri sangat penasaran sekali mengenai bagaimana respon Senju dan Hina ketika mereka berdua saling bertemu nantinya. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas dari chapter 235 ini, yaitu kemana perginya Mitsuya dan juga Inui Seisu, serta nasib tragis yang menunggu Hina ke depannya. Apalagi dalam waktu 2-3 bulan kebelakang ini, Ken Wakui tanpa henti terus memposting gambar dari 2 karakter antagonis yang paling berpengaruh, yaitu Izana Kurokawa dan juga Kisaki Teta. Padahal kita sama-sama tahu jika kedua orang tersebut sebenarnya sudah mati permanen pada timeline sebelumnya. Di video selanjutnya, kami akan mencoba membedah dan membahas secara mendalam mengenai semua hal tersebut. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.